Usai ledakan yang terjadi di kawasan asrama polisi di Grogol, Sukoharjo semalam, kondisi di sekitar TKP dijaga ketat oleh polisi hingga Senin 26 September. Ledakan yang belakangan diketahui karena bubuk bahan pembuat mercon itu menyisakan cerita dari warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, salah satunya Sunardi. Menurutnya, peristiwa mengagetkan itu terjadi sekitar pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Saat itu ledakan terdengar olehnya cukup keras karena rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari lokasi. Usai mendengar suara ledakan itu, Sunardi mengaku tidak langsung keluar dari rumah sebab ia mengira suara tersebut adalah suara trafo listrik. Beberapa saat kemudian, ia kemudian mencari sumber suara ledakan itu. Betapa kaget ia melihat ada korban dengan kondisi tergeletak. Menurutnya, kondisi korban saat itu cukup parah di bagian kepala dan kaki serta mengeluarkan banyak darah. Namun, ia tidak berani mendekat. Saat ditanya apakah Sunardi kenal dengan korban karena bertetangga, ia mengaku tidak kenal dengan korban dan jarang berkomunikasi. Bribka Dirgantara Pradipta yang menjadi korban ledakan paket di asrama polisi Grogol saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo. Pelaksana tugas Kapolresta Solo, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kondisi korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Alfian menjelaskan untuk luka bakar yang dialami Bribka Dirgantara yang paling fatal di bagian kaki. Menurutnya dari keterangan pihak kedokteran untuk mengurangi rasa sakit luka bakar tersebut, korban diberikan anestesi. Karena kondisi korban yang masih belum memungkinkan, Alfian kemudian mengatakan pihak kepolisian belum bisa memintai keterangan lebih lanjut. Pasca ledakan yang terjadi di pekarangan kosong dekat asrama polisi di Grogol, Sukoharjo, kondisi di sekitar TKP dijaga ketat oleh polisi. Menurut pantauan, garis polisi terpasang di sekitaran lokasi kejadian. Sementara itu, polisi juga masih berjaga di TKP. Selain itu, tampak dua mobil yang berada di dalam garis polisi. Suatu mobil itu berwarna putih, sementara mobil yang lain berwarna hitam. Adapun mobil yang berwarna putih tampak mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pintu sebelah kanan mobil yang menghadap ke pekarangan terlihat penyok. Sementara itu, aktivitas warga berjalan normal. Terpantau warga masih lalu lalang di sekitaran TKP.